Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para pemirsa, harta-harta umat yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur, ada yang atas nama label sedekah, ada yang lama investasi, bahkan juga ada dengan label-label patungan usaha. Semuanya amsyong. Nah, sebagian dari investor, sebagian dari masyarakat yang berpatungan usaha, apakah patungan tanah, patungan bangun hotel, atau apalagi patungan mau membeli Indonesia, itu uangnya ada di Yusuf Mansur. Ada uangnya. Nah, sekarang mengembalikannya gimana? Dalam kurun 15 tahun, Yusuf Mansur malang melintang di dalam mengumpulkan sedekah, di dalam melakukan upaya patungan tanah, investasi, segala macam, akhirnya berujung kepada kebangkrutan. Nah, ketika masalah muncul, bagaimana cara mengembalikannya? Kan setiap orang ingin uangnya kembali, toh? Nah, satu ada ya yang sudah dipraktekkan, ini yang saya ceritakan yang sudah dipraktekkan, resep-resep yang sudah dipraktekkan yang terbukti manjur. Yang pertama, resepnya almarhum Ahmad Sumargono atau Bang Gogon. Dia ketua KISDI. Jadi satu hari begini, Gogon kan punya temannya ada usaha bisnis batu bara. Nah, entah bagaimana caranya uangnya masuk ke dalam kelompok Yusuf Mansur. Yusuf Mansur yang memperdaya saat itu dengan janji diganti dengan batu bara. Dia mau beli batu bara, dikasih uang, ternyata tambang itu tambang orang. Batunya nggak datang-datang gitu. Pusing lah saat itu Pak ini. Saking pegang kepala, dia bilang ke Pak Gogon, "Pak, hancur saya Pak, hancur." "Kemana Pak?" "Itu Yusuf Mansur. Uang udah 15 miliar, mah dijanji batu nggak datang-datang Pak." "Udah berapa lama?" "Udah berapa bulan nih nggak ada cerita." Marahlah Sumargono. Kata Margono, "Oke, mana nomor HP-nya?" Dikasihlah nomor HP, dikirim. Kata Margono, "Cup, kita nih sama-sama Betawi ya. Lu nggak kembaliin duit bos gua bunuh lo. Nggak ada cerita macam-macam udah." Sebentar dijawab oleh Mansur, "Nggak begitu Pak Gogon, nggak ada cerita. Lu kembaliin nggak?" Akhirnya dengan entah bagaimana caranya Yusuf Mansur mendapat ancaman bunuh itu. "Nggak kembaliin gue datang rumah lo, benar-benar gue bunuh lo. Nggak gue bunuh, ntar berhenti gue jadi Ahmad Sumargono." Akhirnya para pemirsa, entah bagaimana caranya, apa karena dia takut atau memang doanya diijabah oleh Allah, kita nggak tahu. Datanglah, dikirimlah akhirnya batu. Satu tongkang pertama, datang. Diceritakan kepada yang pemilik perusahaan tadi, "Gimana Pak?" "Udah datang Pak, tapi baru satu." Tidak berapa kemudian datang satu tongkang lagi. Kemudian datang satu tongkang lagi sampai 3 kali pengiriman. Akhirnya kata bapak ini, "Pak Gogon, ini sebenarnya masih ada nih uang nih 1,5 miliar lagi, tapi biarlah masih pusing ngurusnya," katanya. Nah begitu, jadi akhirnya ya dengan cara-cara kekerasan ancam ini, uang yang di tangan Yusuf Mansur ini ada jalan keluarnya buat dia. Dikasih lah batu bara sesuai dengan yang dijanjikan. Walaupun dari sisi jumlah masih kurang, apalagi profit nggak ada. Terus ada lagi kisah yang kedua. Kisah yang kedua itu seorang wartawan. Kawan kita ini, wartawan ini habis liputan seminggu nggak pulang. Begitu sampai di rumah, istrinya bilang gini, "Bang, alhamdulillah Bang." "Apa?" "Saya dapat pahala, kita jadi orang kaya ntar." "Apa maksudnya?" "Kemarin saya hadir pengajian Yusuf Mansur." Gitu. "Itu gelang dan kalung yang Bang belikan itu saya sedekahin, katanya 40 hari lagi itu akan diganti 10 kali lipat oleh Allah." Suami ini panas dengar ini, belum sempat mandi dia, taruh tas, diambil golok. "Kapan kamu kasih?" "Udah beberapa hari yang lalu." Masuk ke rumah, dia ambilnya golok, datang ke rumah Yusuf Mansur. Nggak pakai babu-babu, dia datang, dicegah oleh security rumahnya, dia cabut golok,
nggak ditemukan deh Yusuf Mansur, gue bacok lo semuanya. Kira masuk. Dia masuk, ketemu Yusuf Mansur. Mana Yusuf Mansur? Ada apa, berapa? Gua nggak jadi orang kaya, nggak apa-apa. Pokoknya anting dan gelang dikasih bini gua berapa hari lalu tuh dikembalikan. Mana dia? Yang di mana Pak? Jangan mana-mana lo. Kita sama Betawi nih. Nggak dikembalikan sekarang, gua bacok lo. Kira Yusuf Mansurnya ketakutan. Dibawa ke kamar-kamar. Yang mana Pak? Punya istri Bapak. Tapi pemirsa, di kamar-kamar itu pundi-pundi uang tuh banyak sekali. Ada pundi uang, ada kalung, ada cincin, ada anting, apa banyak sekali. Wartawan tadi bingung yang mana mau diambil nih. Dia juga udah lupa. Kalau emas banyak itu kan nggak tahu tuh yang mana gelang istri, yang mana nggak tahu. Saya ambil aja, cok gitu. Pulang dia udah. Yusuf Mansur juga nggak tahu yang mana lagi gelang yang dia ambil gitu. Saking banyaknya gitu. Nah itu dua. Yang ketiga, ada cerita Yusuf Mansur di depan di YouTube kan banyak dia cerita. Gua ada kembaliin dengan segala untung itu dengan Pak Darmansyah. Itu ceritanya begini. Itu orang kan investasi, pingin dapat laporan dan keuntungan, nggak ada. Akhirnya lapor polisi. Itu berdamainya di depan polisi. Yusuf Mansur menyatakan kesediaannya membayar, ya dengan segala janji-janjinya. Ada modalnya, kemudian dikasih uang kerahiman. Itu depan polisi, bukan dia sukarela, saya kembaliin. Enggak. Pakai proses polisi dulu. Kalau nggak dikembaliin, dia masuk. Gitu. Nah, yang keempat, itu cara Arifin Ilham almarhum. Bagaimana cara Arifin Ilham? Ini jasa Ustadz Arifin Ilham ini kepada Yusuf Mansur besar. Dulu pernah dia mau dipenjarain, Ustadz inilah yang pasang badan sehingga nggak jadi dipenjarain. Nah kisahnya begini, ada seorang, ya saudara kita nih kerjaannya ngojek dan dengar ceramah Yusuf Mansur. Kata Yusuf Mansur, Gojek lu tinggalin aja di sini, jangan dibawa pulang lagi. Itu bulan depan akan diganti dengan mobil oleh Allah, atau minimal lu punya 10 motor untuk ngojek. Ya karena orang kecil yang percaya 10 motor, siapa yang tinggalin satu dapat 10. 2 orang yang tinggalin motor saat itu. Dengan harapan ini 40 hari lagi Gojek gua jadi 10 setoran makin banyak. Itulah kira-kira. Udah 40 hari dia nggak kerja. Janji 10 motor yang janjikan Tuhan tadi itu nggak ada. Dia nangis-nangis datang ke Ustadz Arifin Ilham. Tolong anak-anak Ustadz. Nggak ada Ustadz. Ini untuk biaya istri, makan hari-hari anak-anak gue nggak ada Ustadz. Ini dia mau kamu gimana? Gue minta motor lagi dah. Nggak dapat balasan 10 kali nggak apa-apa. Gue minta lagi. Akhirnya Ustadz Arifin Ilham datang ke rumah Yusuf Mansur. Sob, itu motor yang diambil tuh mau kesini lagi orang mana dianya? Dicek oleh Arifin Ilham, belum nampak, dibawa pulang. Dikasihkan lagi ke tukang gojek. Senanglah tukang gojek, ternyata motornya bisa kembali. Jadi begitu, para pemirsa, nggak ada Sumasum, oh ini kembaliin, nggak ada. Melalui ancaman, melalui polisi, melalui kekerasan, itu baru bisa dia kembalikan. Karena bagi dia, harta-harta itu, dia merasa punya dia. Dan dia tidak ada merasa bersalah sedikit pun. Jadi kalau harta kita, uang investasi mau kembali, ya lakukan juga cara-cara yang memungkinkan kembali. Ada yang bilang, Mas Ustadz, kalau kita santet aja gimana? Kalau itu Anda nggak tahu soal santet menyantet itu. Tapi yang jelas, Sumargono melakukan itu. Seorang Pak Darmansyah melaporkan ke polisi. Penggojek datang ke rumahnya. Wartawan bawain Yusuf Mansur golok. Jadi kembali. Itu yang pernah dilakukan. Jadi kalau nangis-nangis di depan dia nggak kasihan dia. Ibu-ibu dari Gunung Kidul. Gua mah ditipu dulu. Anda kasihan dia, nggak akan kasihan. Dari Surabaya, Sidoarjo misalnya nih. Kami siap bersaksi. Dia nggak akan kasihan. Kalau nanti aparat hukum yang memaksa, mungkin dia terpaksa harus mengembalikan. Jadi jangan menunggu Yusuf Mansur kasihan untuk mengembalikan uang-uang dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah dikasih ke dia. Karena di mata Yusuf Mansur dengan kepribadian gandanya, dia tidak akan pernah tahu apa itu rasanya kasihan bagi orang-orang yang menderita.
Karena penderitaan adalah musuh bagi Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.